Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Renzi Dahma Cahyani dengan NIM G0024109109 dari kelompok A10. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sirkulasi pada bayi dan sirkulatoria hepatika. Jadi, untuk yang sirkulasi darah pada fetus itu, jadi sistem peredaran darah fetus itu berbeda dengan sistem peredaran darah pada orang dewasa karena paru-paru janin belum berkembang sehingga oksigen itu akan diambil melalui plasenta. Nah, ini di sini aku mau jelasin kalau di sini tuh ada yang namanya foramen oval. Ini ada foramen oval. Jadi dia itu adalah lubang sementara di antara serambi kiri sama serambi kanan yang memungkinkan sebagian darah itu akan masuk dari vena cava inferior menyeberang ke serambi kiri. Nah, kenapa kok ada penyeberangan dari serambi kanan sama serambi kiri? Ini supaya darah itu tidak perlu lagi melewati paru-paru karena telah teroksigenasi. Terus ini ada ductus arteriosus. Ini merupakan saluran yang terdapat di antara arteri pulmonalis dan aorta. Terus ini juga ada ductus venosus. Ini ada ductus venosus. Dia yang menghubungkan antara vena umbilikal dengan vena cava inferior. Nah, pada titik ini darah itu bercampur dengan darah yang telah diambil oleh oksigennya yang kembali dari tubuh bagian bawah. Terus ini ada vena umbilikal. Dia itu memanjang dari tali pusar menuju ke bagian bawah hati dan akan membawa darah yang mengandung oksigen dan sari makanan. Terus vena umbilikal ini dia punya cabang yang bertemu dengan vena porta dan akan masuk ke hati. Terus ini ada plasenta ini. Nah, plasenta itu dia tempat terjadinya pertukaran darah bersih dengan darah kotor. Terus ini ada umbilical artery, ada arteri umbilikal. Dia akan mengalirkan darah dari plasenta ke janin dan dari janin ke plasenta, seperti itu. Nah, jadi pada bayi itu tali pusat itu akan berisi satu vena dan 2 arteri. Nah, vena ini akan menyalurkan oksigen dan makanan dari plasenta ke janin. Nah, sebaliknya kedua arteri itu akan menjadi pembuluh darah balik yang akan menyalurkan darah ke arah plasenta untuk dibersihkan dari sisa metabolisme. Nah, vena dan arteri ini disebut dengan vena umbilikal dan arteri umbilikal. Ini disebut vena umbilikal sama arteri umbilikal. Nah, jadi setelah melewati dinding abdomen, pembuluh vena umbilikalis itu, jadi setelah lahir dia akan menjadi ligamentum teres hepatis yang akan mengarah ke kranial memintas hepar. Terus akan melalui ductus venosus arantii. Nah, setelah bayi lahir itu akan menjadi ligamentum venosum arantii. Nah, akibat dari resistensi aliran yang tinggi di hepar fetus dan akan bergabung dengan vena cava inferior masuk ke atrium dextrum. Nah, darah yang masuk ke atrium dextrum ini akan mempunyai
dia akan mempunyai kadar oksigen yang sama seperti arteri yang kadar oksigennya itu tinggi karena berasal dari vena umbilicalis. Nah, meskipun bercampur dengan sedikit darah dari vena cava yang kadar oksigennya itu rendah. Nah, darah dari vena cava inferior itu akan langsung mengalir melalui foramen oval. Jadi setelah lahir itu akan menjadi fossa ovalis pada septum interatrial. Nah, kemudian akan masuk ke atrium cordis sinistrum dan selanjutnya melalui ventriculus cordis sinister akan menuju aorta dan seluruh tubuh. Nah, dengan cara ini itu darah akan teroksigenasi mengambil jalan paling singkat untuk mencapai organ-organ fetus. Nah, darah dari vena cava superior ini akan masuk ke atrium cordis dextrum dan ventriculus cordis dexter dan kemudian sebagian besar itu akan dialirkan ke aorta melalui suatu saluran yang bernama ductus arteriosus botalii. Nah, setelah lahir itu akan menjadi ligamentum anteriosum botalii menghubungkan arteri pulmonalis sinistra dengan arcus aorta. Karena pulmo itu belum karena pada fetus itu pulmo belum berkembang, namun ada sebagian kecil yang mengalir ke pulmo. Nah, darah dengan kadar oksigen rendah dari vena cava superior akan bergabung di aorta descendens dan bercampur dengan darah bersih dari vena cava inferior dan akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, darah balik itu akan melalui arteria hipogastrika, keluar melalui dinding abdomen sebagai arteri umbilicalis. Terus setelah bayi itu lahir, semua pembuluh umbilicalis seperti vena dan arteri, terus ductus venosus dan ductus arteriosus akan mengerut. Nah, pada saat bayi itu lahir akan terjadi perubahan sirkulasi di mana terjadi pengembangan paru dan penyempitan tali pusat sehingga akan menyebabkan peningkatan tekanan oksigen pada sirkulasi paru dan vena pulmonalis. Terus foramen oval itu akan menutup untuk pertama dan terakhir kalinya. Kemudian ductus arteriosus akan menutup dalam 3 hari dan totalnya itu pada minggu kedua. Ini itu sirkulasi darah pada bayi. Jadi darah janin itu mau menambahkan tentang ada juga faktor-faktor yang mengubah peredaran darah janin. Jadi tadi sebelumnya kan udah dijelasin tentang mekanisme sirkulasi darah pada fetusnya. Ini tuh tentang faktor-faktor yang mengubah peredaran darah pada janin. Jadi setelah kelahiran yang terjadi itu perubahan peredaran darah janin, ada faktor yang dapat mengubah peredaran darah janin menuju peredaran darah dewasa. Dia itu ditentukan oleh yang pertama itu adanya berkembangnya paru-paru janin. Jadi berkembangnya paru-paru janin itu dapat menyebabkan tekanan negatif dalam paru sehingga dapat menampung darah untuk melakukan pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen dari udara sehingga terjadilah obliterasi pada ductus arteriosus botalii. Nah, tekanan dalam atrium kanan sama tekanan dari atrium kiri itu akan meningkat sehingga dapat menutup foramen oval. Nah, tekanan yang tinggi di atrium kiri itu disebabkan karena darah yang mengalir ke atrium kanan, kemudian akan langsung menuju paru-paru dan selanjutnya akan dialirkan ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Nah, dua faktor itu yang akan
menyebabkan tekanan di atrium kiri yang meningkat. Terus faktor yang kedua itu terputusnya hubungan peredaran darah antara ibu sama janin. Hal ini tuh terjadi karena dipotongnya tali pusat sehingga terjadi peredaran darah pulmonal yang mengakibatkan terjadinya pernafasan pulmoner. Dengan demikian itu ductus arteriosus botalii itu tidak berfungsi dan akan mengalami perubahan dan menjadi ligamentum arteriosum. Begitu juga dengan yang lain. Terus vena umbilikal itu menjadi ligamentum teres. Ductus venosus arantii itu menjadi ligamentum venosum serta foramen oval menjadi hypogastric arteries kecuali beberapa yang terbuka yaitu sebagai arteri vesikal superior. Terus faktor yang ketiga itu terbentuknya adult hemoglobin tipe A. Jadi terbentuknya adult hemoglobin tipe A ini akan sehingga setelah lahir itu dapat menangkap oksigen dan melepaskan karbon dioksida melalui pernafasan sehingga terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya tentang sirkulatoria hepatika. Jadi ini jadi tidak seperti kebanyakan organ-organ tubuh lainnya, di hepar itu hanya sejumlah kecil darah arteri yang mengalir menuju hepar. Jadi kebanyakan dari darah yang mengalir menuju hepar ini adalah vena-vena traktus gastrointestinal sebelum kembali ke jantung. Nah, vena utama yang mengembalikan darah dari traktus gastrointestinal menuju hepar itu namanya adalah vena portae hepatis atau portal vena. Nah, ketika vena porta hepatis ini melewati hepar, dia itu akan terpecah ke dalam lobus-lobus hepar yang kemudian disebut vena interlobularis. Kemudian, vena tersebut itu akan masuk ke dalam lobulus hepar sehingga disebut vena intralobularis atau sinusoid. Nah, sinusoid ini tuh yang akan membawa darah ke vena centralis yang letaknya itu berada di tengah dari lobulus. Nah, vena centralis yang masing-masing lobulus itu, jadi vena ventralis di masing-masing lobulus itu akan bermuara ke vena hepatica. Terus vena hepatica ini akan bermuara pada vena cava inferior dan akan menuju jantung. Seperti itu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.